Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Borneo Tarakan, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Perkenalkan, nama saya Alia Priska Anugrah dengan NPM 2548620630 dan rekan saya Naila Huzaifah dengan NPM 254862060075. Perkenalkan, nama saya Urasyati Juliana dengan NPM 254862069195. Perkenalkan, nama saya Nur Katila dengan NPM 254862061180. Perkenalkan, nama saya Raid Karyel dengan NPM 2548626187. Pada kesempatan kali ini, kami akan memperkenalkan salah satu komunitas pendidikan yang berperan aktif di masyarakat, yaitu literasi jalanan. Di video ini, kami akan mewawancarai salah satu anggota komunitas untuk mengetahui lebih dalam tentang struktur, identitas, tujuan, dan kegiatan dari komunitas literasi jalanan. Baik, sekarang kita sudah bersama dengan salah satu perwakilan dari komunitas literasi jalanan yang akan menjadi narasumber. Boleh kakaknya perkenalan terlebih dahulu? Ya, terima kasih sebelumnya. Selamat malam, nama saya Kiki. Saya perwakilan dari komunitas literasi jalanan Tarakan. Yang literasi jalanan adalah sebuah taman belajar dan taman bermain yang berada di Tarakan dan juga salah satu bagian dari gerakan literasi yang ada di Tarakan dan juga di Kalimantan Utara. Langsung saja kita masuk ke pertanyaannya. Yang pertama yaitu apa nama lengkap komunitas dan di mana lokasi kegiatan biasanya dilakukan? Nama lengkap ya tadi? Iya, komunitas ini. Ya, nama lengkap literasi jalanan Tarakan. Literasi jalanan sendiri memiliki 5 taman belajar yang berada di Tarakan. Yang pertama ada di Taman Berlabu, di Taman Barokah, Rumah Kuliner Karangrejo, Pasar Kuser, Pesisir Binalatung. Itu kelima taman belajar itu di rolling untuk kegiatan taman bermainnya. Dan ini masih aktif. Sejak kapan komunitasnya berdiri dan berapa jumlah anggota yang aktif saat ini? Untuk awal berdiri 2017 tanggal 31 Agustus. Untuk jumlah anggota, karena ini kan komunitas jadi bersifat semuanya tidak sibuk atau tidak berhalangan, bisa jadi 10 atau 20 orang, tergantung mereka teman-teman nih, bisanya minggu ini atau minggu depan. Jadi kadang-kadang bisa 10, bisa 20, bisa kurang, karena bersifat sukarelawan kan. Apa status komunitas ini resmi, independen, atau bagian dari lembaga pendidikan? Kalau untuk statusnya nih, dia mandiri, dia tidak terdaftar oleh lembaga pendidikan. Dia bersifat non hierarki lah. Jadi dia bersifat taman belajar aja, tidak memiliki kayak legalitas. Literasi jalanan tidak memiliki itu, karena literasi jalanan adalah gerakan akar rumput yang berada di masyarakat. Apa tujuan utama didirikannya komunitas ini, Kak? Tujuan utamanya, pertama iseng-iseng aja, Kak. Nggak nyangka bisa jadi serius kayak gini. Seiring berjalannya waktu, teman-teman berkeinginan untuk lebih fokus dan memperhatikan pendidikan sekitar. Dan alhamdulillah berjalanlah sampai sekarang. Awalnya sih iseng-iseng aja.
Siapa saja anggota komunitas dan bagaimana latar belakang mereka, nama, suku, agama, dan pekerja. Kalau untuk nama atau ini gender ya, nama dan pekerjaan dan lain sebagainya tuh literasi jalanan tuh tidak melihat latar belakang. Siapa saja bisa bergabung, terlepas dia bekerja, pelajar, ataupun mahasiswa atau mahasiswi, bebas. Terkecuali dia pelaku kejahatan seperti pelecehan seksual atau kekerasan seksual. Itu aja sih. Bagaimana struktur organisasi komunitas ini? Ketua, sekretaris, bendahara, dan koordinator. Kalau untuk dilihat literasi sendiri, hampir sebagian itu memiliki tugas seperti ketua. Kalau aku sebagai koordinator dan juga teman-teman yang lain ada kayak, kan literasi itu mengelola literasi secara mandiri ya. Kami punya badan usaha mandiri. Nah, teman-teman tuh ada yang menjadi sekretaris, yang mengelola keuangan, dan mengelola dana pendidikan. Maksudnya dana pendidikan tuh dana-dana yang teman-teman akan lakukan untuk kegiatan melapak. Seperti itu, Kak. Apa saja norma, aturan, atau nilai yang dijunjung tinggi dalam komunitas? Apa tadi, Kak? Apa saja norma, aturan, atau nilai yang dijunjung tinggi dalam komunitas ini? Yang nilai yang dijunjung tinggi literasi sendiri itu adalah jujur, baik hati, dan menyenangkan lah. Tidak ada kayak perlakuan khusus. Kalau semuanya menyenangkan kan kita seru-seruan lah di literasi sendiri. Kegiatan apa yang rutin dilakukan untuk meningkatkan minat baca masyarakat? Minat baca masyarakat. Ya, kegiatan apa yang rutin dilakukan? Kalau untuk kegiatan dari literasi sendiri, untuk kegiatannya tuh ada macam-macam, Kak. Ada kegiatan kayak kami mengangkat suatu momen, terus kami melakukan sharing atau kumpul bareng warga. Disitulah kami ngobrol-ngobrol. Nah, itu menjadi penguatan lah sama teman-teman. Kalau tadi maksudnya ini apa sih tadi? Minat belajar warga atau Masyarakat. minat masyarakat ya dalam membaca ya? Ya, kegiatan apa yang rutin dilakukan untuk meningkatkan minat baca masyarakat? Oh iya, oke. Sorry ya. Kalau untuk minat belajar, minat membaca di masyarakat itu sebenarnya literasi kan berfokusnya di anak-anak ya. Untuk meningkatkan minat baca di warga di masyarakat itu, kami hampir sebagian tuh mengajak ke anak-anaknya dulu, bukan ke orang tuanya. Karena literasi kan mengajarnya ke anak-anak. Walaupun secara umumnya literasi itu bisa baca dan tulis, tapi satu hal lagi, literasi jalanan itu mengajar anak-anak dulu, warga. Kalau begitu dulu nggak ada anak-anaknya literasi jalanan sampai sekarang, Kak. Itu sih. Oke. Apa bentuk kerjasama komunitas dengan pihak lain? Sekolah, pemerintah, lembaga sosial. Kalau untuk sekarang kita kerjanya kerja kolektif, Kak. Bukan dari pemerintah sih. Dari kalau kami sebut itu Rocar Heroes atau teman-teman yang ada di lokal lah. Seperti dia punya usaha, kita bantu support usahanya dengan mengadakan literasi jalanan dan dengan mengadakan acara di situ dengan literasi jalanan. Gitu sih, Kak. Bisa di kopi, bisa di toko baju mungkin. Kita charity kayak gitu. Jadi keuntungannya itu dibagi lah untuk pendidikan. Apa tantangan yang dihadapi komunitas dalam menjalankan kegiatan literasi?
Kalau untuk tantangannya yaitu keterbatasan, karena literasi jalanan kan bersifat mandiri. Jadi sebagian besar harapan literasi jalanan itu ala kadarnya lah teman-teman melakukan dengan sebisanya. Karena dengan keterbatasan itu teman-teman sering menjumpai ada hal-hal yang teman-teman belum bisa melakukan untuk kegiatan di masyarakat. Tapi walaupun dengan keterbatasan, segala halnya kan pasti bisa diusahakan. Begitu sih Kak. Bagaimana dampak keberadaan komunitas ini terhadap masyarakat sekitar? Kalau untuk dampak, sebagian besar anak-anak sekarang yang kami datangi ya di beberapa tempat belajar, sekarang anak-anak lebih percaya diri, ingin terlibat, dan lebih pede lah dalam melakukan hal-hal dalam belajar. Apa harapan komunitas literasi jalanan terapkan untuk masa depan kegiatan literasi di daerahnya? Kalau untuk harapannya, kami ingin memberikan dampak literasi lah, dan bukan hanya di anak-anak, di masyarakat umum seperti mahasiswa, pekerja. Jadi literasi itu bukan hanya sekedar tamat bermain, ia menjadi ruang hidup lah untuk orang-orang yang berada di sekitar. Baik, terima kasih banyak kepada perwakilan komunitas literasi jalanan yang sudah bersedia meluangkan waktunya berbagi cerita dan pengalaman hari ini. Informasi diberikan sangat bermanfaat sekali. Dari wawancara ini kita bisa belajar bahwa kegiatan literasi bukan hanya tentang membaca buku, tetapi juga menumbuhkan kesadaran dan semangat belajar di masyarakat, terutama di wilayah yang masih memiliki keterbatasan akses pendidikan. Semoga komunitas literasi jalanan terus berkembang dan menginspirasi banyak orang untuk peduli terhadap pendidikan. Terima kasih buat Kak Kiki yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih ya. Iya. Jadi sudah selesai nih. Sudah. Oke, aku keluar ya. Ya, makasih.